Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dan di sini ya, seseorang berkata, tempatnya tersembunyi dengan baik. Kita sudah terbang untuk waktu yang lama, tapi aku hanya lihat lautan pohon yang tidak terbatas. Bahkan rasanya seperti cuma berputar-putar. Dulu yang ngomong ternyata. Jangan khawatir Tuan, ini hanya trik kecil untuk menipu orang-orang. Tempat sebenarnya gak ada di permukaan yang terbuka. Lebih tepatnya, tempat itu tersembunyi di dalam gerbang neraka yang sebenarnya. Dan mereka pun masuk ke dalam sebuah lubang dan pintar sekali. Tempat ini adalah tempat persembunyian yang alami. Silakan ikuti saya. Akan saya tunjukkan pusat base-nya. Oke. Dan mereka pun masuk pakai kayak semacam golf cart gitu. Gunung ini tingginya beberapa ratus meter. Kami telah menghabiskan 100 tahun terakhir untuk menambang ke dalam dan perlahan memperluasnya sampai mencapai ukuran ini. Saat ini ada 56.000 orang yang bekerja di sini. Sebagian besar adalah staf peneliti dan masing-masing dari mereka adalah individu berbakat yang saya pilih sendiri. Kami sudah menunggu kedatangan Anda Tuan. Kami telah mengubah tempat ini menjadi semacam kota berskala kecil. Peng Hao berkata, gak mungkin. Mereka bahkan membangun kampung Cina di sini. Tuan Lu menambahkan, berhasil membangun seluruh kampung Cina di bawah tanah. Kau pasti sangat mendedikasikan dirimu untuk hal ini. Bangunan-bangunan itu tidak hanya untuk dilihat Tuan. Setiap bangunan yang ada di sini berfungsi dengan normal. Misalnya restoran, bar, bioskop yang beroperasi seperti biasanya. Kami melakukannya agar kesehatan mental karyawan kami terjaga. Emang dibandingkan dengan suasana dingin dan monoton di dalam laboratorium, lingkungan ini jelas lebih santai. Kerja bagus Yue Tua. Terima kasih atas pujian Anda Tuan. Tiba-tiba seseorang berkata, "Woi Mindelev, pakai kacamatamu dan lihatlah sekali lagi. Perhitunganmu salah. Bisa nggak sih kau tidak membuatku khawatir?" Mindelev tuh berarti yang kiri ya. Yang kiri. Nah, Mindelev membalas, "Aku sudah melakukannya 3 kali. Dan yang kanan seharusnya adalah Ampere." Ampere bertanya, "Apa kau mempertanyakan kompetensiku sebagai seniormu, ha? Dasar breng." Mindelev melanjutkan, "Bagaimana bisa kau menganggap dirimu seniorku? Kau itu cuma 5 dekade lebih tua dariku." Dan di sini Ampere netuli dalam hati Ampere, orang ini aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi di mana? Apa mungkin itu dia? Dia ngeliatin Tuan Lu. Kau gak mungkin. Hah? Aku. Di sini Peng Hao langsung maju. "Hei, kemana kau lihat-lihat, ha? Apa kau mau ribut?" Tuan Lu berkata, "Peng Hao, tenanglah." Pak Tua Yue berkata, orang ini adalah Mari Ampere. Dia menjadi sedikit lebih eksentrik sejak dia mulai menua. Dalam hati Luli, jadi itu Tuan Ampere? Aku gak menyangka dia akan setua ini. Ana berkata, "Yo, jadi ini Tuan Ampere. Akulah yang membawa dia padamu." Tapi itu udah lama sekali. Aku hampir lupa. Ya benar, udah berapa lama? 100 tahun? Enggak, mungkin lebih dari itu. Waktu itu aku masih seorang pria muda. Oh ya benar, ngomong-ngomong soal itu, pinggangku akhir-akhir ini sering sakit. Ya aku merasakannya tiap pagi. Untungnya nggak ada yang serius. Hanya saja kerutanku jadi lebih banyak sekarang. Dalam hati Luli, benar, karyawanku, mereka memang sudah sangat menua. Sampai-sampai Eternal Club akan menjadi rumah para orang tua. Nggak, karyawanku harus berada di kondisi puncak mereka. Lalu akhirnya mereka masih berkumpul. Seorang berkata, "Lewat sini, Tuan, tempat berkumpul kami ada di depan." Semua orang akan sangat terkejut karena akhirnya bisa bertemu dengan Anda, Tuan Spirit Iblis. Sepertinya mereka akan lebih terkejut saat melihatmu. Sudah aku bilang kan, aku bukanlah Spirit Iblis. Kau bisa memanggilku Tuan Lu aja. Maaf, kebiasaan lama sulit untuk dihilangkan. Dan sekarang Ampere usia penampilan 25 tahun. Berarti dikasih umur lagi ya. Maksudnya dibikin lebih muda. Kalian bagaimana? Apa kalian sudah terbiasa? Semuanya jadi muda guys tuh. Ada Anna, ada Arthur, ada Tuan Hall, Hull, dan juga Yue Chong. Dan belakang ada Peng Hao ya. Mereka berkata, terlalu banyak berkata-berkata, jadi gue bilang mereka berkata aja. Akhirnya aku bisa minum alkohol lagi. Hehe, jenggotku hilang.
Hah, aku harus ganti baju. Aku nggak sabar untuk naik kuda lagi. Naik kuda udah pasti ya, si Hall udah pasti. Di sini sekarang kita pergi nih ke sebuah kafetaria atau tempat makan-makan lah ya. Di sini orang-orangnya udah pada tua dan mereka lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba pintunya kebuka. Semuanya pedagang waktu yang membuat kesepakatan dengan kita akhir telah datang. Terus seseorang bertanya nih, karena mereka nggak ngenalin Ampere kan. Anak muda, kau cari siapa? Dari departemen mana kau? Bar ini khusus untuk departemen inti. Hei, ini aku, Ampere. Kalian nggak lihat tanda mengenal dari aku ini? Hah? Ampere? Di mana Ampere seorang tua konservatif itu menemukan pemuda lucu ini? Nah, kau harus tahu kalau pedagang waktu itu cuma mitos. Nggak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Terus tuan lu datang nih. Jadi ini tempat berkumpulnya semua anggota inti kita. Nggak bisa dipercaya kalau banyak ide ilmiah yang mengubah sejarah berasal dari bar. Sayang sekali kalau waktu tidak menyisakan siapapun. Dan dalam 100 tahun terakhir, bahkan para elit ini sudah mulai kehilangan semangat dan mengalami masalah kesehatan. Jadi bisa dibilang, aku datang di waktu yang tepat, lalu canggih mengaktifkan skill waktunya dan membuat semua orang menjadi muda lagi. Nah, selesai. Tubuhku, ini bagaimana mungkin aku kembali muda? Seseorang di pojok berkata. Gue gak tahu di pojok apa enggak sih, cuma lagi duduk dia. Aku sudah menunggu sangat lama, hanya untuk melihatmu lagi, penyihir waktu dari timur. Waktu benar-benar tidak berpengaruh pada Anda. Anda bahkan tidak menua sedikit pun. Kau juga tidak sangat muda, Tuan Nikola Tesla. Dan di sini Arthur dan Tesla reuni ya. Tesla, lama gak bertemu. Iya, Arthur teman lamaku. Aku merindukanmu. Kau tidak masih sangat muda. Iya, kau juga. Shinyuki berkata, akhirnya dua bersaudara itu bertemu lagi. Peng Hao merespon, benarkah? Tapi kenapa aku merasa kalau kata-kata mereka terdengar biasa aja? Tuan, ini adalah hari terbaik dalam hidup saya. Saya sudah gak sabar untuk menunjukkan hasil penelitian saya selama 100 tahun. Ide bagus. Tapi kenapa kita gak duduk dulu? Lalu mereka berkumpul. Luli menjelaskan tentang dunia mikroskopis. Dunia mikroskopis, tapi apa dasarnya? Sederhananya, dunia itu menggunakan kemampuan manipulasi waktu milikku untuk menciptakan dunia dari awal. Saat ini, organisme dari dunia mikroskopis nomor 1 milikku di kerajaan surgawi sudah memasuki era 1 industri. Sayangnya ini cuma produk generasi pertama, jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Teknologinya sendiri juga masih jauh dari kata matang. Tuan, saya dan rekan-rekan saya mungkin punya sesuatu yang dapat membantu Anda. Aku tidak meragukannya. Tapi, kalian akan menggunakannya di dunia mikroskopis nomor 2. Hah? Dunia mikroskopis kedua? Itu menggunakan akselerasi waktu untuk membuat kehidupan dari awal. Itu sangat gila, astaga. Tuan juga mengatakan kau sudah punya versi suksesnya. Aku mau melihatnya sekarang. Saya penasaran, apa kita bisa membuat spesies baru? Apakah dunia mikroskopis nomor 2 ini akan menjadi proyek utama di sini? Ya, semuanya tenang. Membuat sebuah dunia baru itu nggak mudah. Nggak perlu terburu-buru. Peng Hao, mengembalikan masa muda kalian adalah bukti ketulusanku. Tapi ini cuma awal. Kalau kalian mau punya waktu lebih banyak untuk menyaksikan keajaiban di masa depan, kalian juga harus bersedia membayar harganya. Itu adalah kontrak untuk menjadi pekerja di Eternal Club. Berikan kesetiaan kalian untuk klub. Kita selalu melakukan kesepakatan seperti ini. Namun 100 tahun sudah berlalu. Jadi aku akan memberi semua orang satu kesempatan lagi untuk membuat keputusan. Semua orang yang ada di sini berasal dari tempat yang berbeda. Dan dalam 100 tahun terakhir, dunia luar sudah berubah. Koneksi kalian dengan dunia luar mungkin sudah terputus. Dengan kesepakatan ini, Eternal Club akan menjadi satu-satunya rumah kalian. Tapi kami juga tidak akan menerima orang yang setengah-setengah. Dan ditulis, kita lihat semuanya ngelihat kontraknya, nggak perlu ragu. Aku suka suasana tenang yang ada di sini. Kondisinya sempurna untuk penelitian. Aku tidak keberatan untuk tinggal di sini. Aku juga. Sebenarnya aku juga menikmati berdiskusi dengan semua junior di sini. Dan akhirnya semua pun ikut. Mana bolpennya? Aku punya satu. Aku tanda tangan. Aku juga. Aku merasa lebih muda cuma dengan menandatanganinya. Terus ini Tesla menghampiri Luli. Dia bertanya, jadi bukankah seharusnya sekarang Anda membawa kami untuk melihat dunia mikroskopis itu? Dasar ilmuwan. Sekarang kita pergi ke tempat keluarga Glory. Di mana di sini ada HP dari Eternal Club ya. Di sini ada beberapa orang yang masuk join. Gimana? Udah berapa banyak? Dengan ini sudah 12 dalam waktu yang aku butuhkan untuk membuat secangkir kopi. Tuan Lu, sebenarnya apa yang sedang dilakukan sekarang? Semuanya, Tuan mengundangku ke kerajaan surgawi. Aku juga. Siapapun yang butuh tumpangan bisa menghubungi sekretarisku. Aku punya jet pribadi. 200 tahun sudah berlalu. Akhirnya Tuan mengingat kita. Ya, apa kalian semua anggota klub? Aku kira tadi Eternal Club membuka pendaftaran untuk orang umum. Ya, kalau begini caranya, aku akan jadi urutan terbawah kalau gabung. Shh, jangan berisik. Terus chat terus.
orang-orang asing ini pasti tahu betul bagaimana menikmati hidup mereka. Tapi harus aku akui, kapal pesiar itu juga bagus. Sini ya, ada chat lagi. Kalau kau memang harus main air, aku bisa menyiapkan kolam tiup untukmu. Atau mungkin kau bisa renang sendiri. Dan udah lah ya, nggak terlalu penting. Hah, mereka mengekspos nama mereka. Iya, aku juga melihatnya. Anak, jangan bilang kalau anak yang itu baru minyak yang selalu di laut itu. Itu mungkin aja. 128 anggota di atasku, semuanya hidup dengan sangat tertutup. Satu hal yang pasti, mereka adalah orang yang super duper kuat. Sejauh ini, satu-satunya orang yang aku tahu adalah Tuan Changsai. Bahkan pun dia ada di nomor ratusan. Lalu dari era mana anak ini berasal sampai bisa menjadi nomor 89? Terus ada pengumuman misi pengawalan khusus untuk mereka yang ada di Kekaisaran Surgawi. Penjelasan misi: anggota nomor 88, 89, 93, 98, dan 100 akan memasuki Kekaisaran Surgawi. Tolong sambut mereka di bandara saat mereka tiba. Hadiah misi 400 per orang. Anggota yang dibutuhkan 1. Tetua Kong berkata, teman lamaku, bukankah ini sebuah hadiah dari Tuan? Tuan memberikan kita sebuah koneksi gratis dengan orang-orang itu. Sekarang kita pergi ke bandara Kota Mo, di mana di sini ada banyak banget mobil mewah ya, kayak limosin. Wow, lihat antrian mobil itu. Apa ada artis yang mau datang? Dan ternyata itu tetua keluarga Glory. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang cuma bisa diimpikan. Gak boleh mengacaukannya. Apa pengamanannya sudah diatur dengan baik? Kita sudah mempekerjakan jasa pengawalan terbaik di seluruh negara. Jadi tidak akan ada kesalahan. Baguslah, aku merasa tenang setiap kali menyerahkan pekerjaan padamu. Terus ada nelfon nih. Halo, ini aku, semuanya baik-baik aja. Benar kan? Hah, apa maksudnya dengan para VIP membawa kalian keluar? Hah, siapa yang berani cari gara-gara dengan Glory Family? Apa kau tahu siapa penguasa kota ini? Berani sekali kak. Cikuan, mereka dari keluarga Chen. Apa? Chen bersaudara? Aku tahu kalau duo Breng itu punya kelakuan yang buruk. Tapi berani sekali mereka memperlakukan keluarga Glory Family sebagai orang bodoh. Dasar jabingan tengik. Paman, apa kita perlu mengurus mereka? Siapapun yang membuat keributan akan dipandang rendah oleh Tuan. Selain itu, mereka juga menangani pesaing kuat kita yang lain. Meskipun begitu, tetap awasi mereka. Kita lihat aja selanjutnya, trik macam apa yang akan mereka gunakan. Di sini ada mobil juga datang ya. Dan ternyata ada salah satu dari dua Chen bersaudara. Yo, orang tua, kau terlihat nggak begitu sehat. Junior ini akan mengucapkan selamat pagi padamu. Aku di sini karena mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuan Lu. Jadi aku merasa cukup sehat. Saudara Chen merespon, tentu saja Tetua Rong. Anda adalah orang pertama yang menerima tugas itu. Kami yang muda bahkan tidak secepat dirimu. Kami kagum dengan ketangkasanmu. Saya yakin Anda akan dapat banyak uang kali ini. Kau juga sudah sering melakukan misi yang diberikan klub, benar kan? Aku yakin kau pun tahu kalau menerima misi macam ini adalah hadiah itu sendiri. Kalau kau terlalu lamban, kau cuma akan bisa duduk dan melihat orang lain memenangkannya. Dan akhirnya orang-orang datang tuh. Maaf, karena saya sudah membuat semua orang menunggu. Silahkan lewat sini. Orang-orang itu, bukankah mereka terlalu muda? Apa paman yakin itu mereka? Tetua Rong menjawab, pikirkan baik-baik. Yang kita bicarakan ini adalah Tuan Lu. Lakukan aja apa yang diperintahkan. Baik. Dalam hati Tetua Rong, ngomong-ngomong, pria di tengah itu, dia mirip seperti pria yang aku temui sewaktu muda dulu. Kalau benar dia orangnya, itu berarti Tuan tidak hanya memperpanjang hidup mereka, tapi Tuan juga bisa membawa kembali masa mudanya. Kalau kemampuanku mencukupi, apa aku bisa menjadi seperti mereka? Yue Chong menghampiri Tetua Rong. Yue Chong berkata, "Hoho, bukankah kau keturunan Rong Cicong? Apa kau masih mengingatku?" Tetua Rong bertanya, "Senior nomor 88, bukankah bos Yue?" Hahaha, ingatan yang bagus. Ingatan anggota Glory Family benar-benar sempurna. Dalam hati Tetua Rong, pria ini sungguh leluhurku. Tetua Rong bertanya, Senior, bolehkah saya tahu berapa umur Anda sekarang? Semua waktu ini aku diberikan oleh Tuan Lu. Siapa yang bisa mengingatnya? Kau akan melupakan sesuatu seperti itu kalau kau hidup dalam waktu yang lama. Dalam hati Tetua Rong, kalimat itu, dia memang monster tua yang sesungguhnya. Anda benar. Dalam hati si saudara Chen ini, apa-apaan ini? Bagaimana bisa orang tua itu mengenal orang ini? Di sini kita lihat ya, ada Hou Koming, Tang Chaorui, dan juga Anthony Greta lagi nunggu. Tua bangka, menurutmu siapa yang akan datang kali ini? Bahkan Tuan keluar untuk menunggu mereka. Baru kali ini aku melihat Tuan melakukan itu. Aku dengar kalau tamu kali ini adalah sekelompok ilmuwan asing. Selebihnya aku nggak tahu. Aku juga penasaran. Emangnya pakar-pakar macam apa yang belum aku temui? Terus di sini seseorang ngomong nih lewat, mungkin ada earpiece mungkin ya. Tuan, arak-arakannya mendekat. Bagus, buka gerbangnya. Baik.
Dan akhirnya kebuka, lihat mereka datang dan ramai banget ya. Tuan, saya sudah menyelesaikan misinya dan membawa orang-orang ini kemari. Kerja bagus. Houkoming berkata, misi ketiga ini kuotanya terbatas. Namun berani sekali dia menunjukkan wajahnya duluan. Saya bisa menjamin kualitas dari pelayanan saya. Sudah saya siapkan satu mobil untuk setiap orang. Mendeleev berkata, yang kiri ya, apa begini cara bawahanmu memperlakukan orang yang kau percayakan pada mereka selama perjalanan? Sopirnya juga, kenapa dia selalu memasang wajah pahit? Apa dia nggak belajar cara ngobrol? Aku meninggalkan ulasan buruk untuk ini. Aku juga tidak menyukaimu. Sampai jumpa. Dan akhirnya dia masuk tuh. Bos, saya akan istirahat dulu. Saya mabuk. Dasar pria muda bodoh yang bahkan nggak tahu cara menyetir. Sungguh orang yang eksentrik. Iya, dilihat dari rambutnya aja dia seperti orang sombong. Orang macam apa yang Tuan undang? Hah, ya Tuan, tunggu. Kenapa ada anak kecil? Bukankah dia terlalu muda? Tapi kenapa dia terlihat nggak asing? Hei, Anthony, kenapa kau diam aja? Emangnya kau tidak penasaran? Kenapa harus buru-buru? Lagi pula, cepat atau lambat kita juga akan tahu. Belajarlah untuk menahan diri. Widih, keren. Tapi akhirnya Anthony menghampiri Luli dan berkata, Tuan Lu, kalau boleh tahu mereka ini siapa? Aku jamin kalau kau pernah mendengar nama mereka. Orang ini adalah Tesla. Nah, tepat. Orang ini adalah Tesla yang kalian pikirkan. Dan orang yang baru masuk tadi adalah Mendeleev. Hah? Tesla? Terus tadi Dmitri Mendeleev, orang yang memperkenalkan hukum periodik itu. Orang itu seorang Saiyan. Anna berkata, sampai sekarang saya masih kagum melihat banyak sekali orang yang datang hanya dengan satu panggilan dari Tuan. Yue Chong menambahkan, lagi pula dia memiliki waktu ratusan tahun untuk membangun jaringannya. Akhirnya di sini Tang Chaorui menghampiri Tesla. Anda bilang Anda sudah bersembunyi di Amerika Selatan selama lebih dari 100 tahun. Iya kan? Apa pendapat Anda tentang nanomaterial modern? Bagaimana tempat Anda mempertahankan logistik siklus ekologisnya? Tesla bertanya, dunia mikroskopis nomor 1? Chaorui menjawab, iya, itu merupakan salah satu proyek kami. Guys, aku menemukan orangnya. Oh, aku datang. Ayo, hey, minggir dari jalanku. Semuanya pun pergi menghampiri Tang Chaorui. Ini... lupakan aja. Mari kita mulai aja langsung pertemuannya. Dan akhirnya tunjukin dunia mikroskopisnya. Ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah malaikat dari Tuhan. Malaikat telah kembali muncul. Itu dari ini ya, di dalam dunia mikroskopisnya. Kan ada drone muncul kan. Jadi ini dunia mikroskopis nomor 1. Peradabannya sudah memasuki era industri. Sungguh misterius. Terus di sini canggih mematikan TV-nya. Tunggu bos, jangan tutup dulu. Iya benar, kami belum melihat semuanya. Sudah aku katakan sebelumnya, aku berharap dunia mikroskopis nomor 2 tidak akan terganggu oleh faktor luar. Dan itu akan menjadi proyek besar. Karena itulah, semua orang yang duduk di sini akan menjadi bagian dari proyek tersebut. Tapi sebelum itu, silahkan beri laporannya. Dalam 100 tahun terakhir, apa yang bisa kalian tambahkan ke dunia mikroskopis? Baiklah semuanya. Sekarang giliran kalian mengambil alih acaranya. Tapi di sini semua orang diam. Kenapa? Jangan bilang kalau penelitian kalian selama 100 tahun kemarin bahkan gak layak untuk dibicarakan selama 5 menit di atas sini. Gak mungkin. Ya itu sangat gak mungkin. Terus Mendeleev berkata, sebelumnya kita hanya mendengar tentang dunia mikroskopis. Tapi sekarang apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri sungguh mengejutkan. Karena itulah saya merasa kalau prestasi saya sedikit kurang. Itu aja. Bukannya kau bagian dari Departemen Penelitian Kendali Fusi Nuklir? Ya itu benar. Saya yakin kalau semua orang juga memiliki pemahaman tentang proyek kami. Kendali fusi nuklir juga dikenal sebagai matahari buatan. Itu adalah sumber energi paling luar biasa yang pernah diciptakan manusia. Dalam hati Luli, dan dia masih menganggap itu kurang. Laboratorium ini didirikan oleh saya, Oster, dan yang lainnya. Saat ini, kami telah merealisasikan sebuah long pulse plasma berkelanjutan 962 detik. Hanya 90 detik lebih sedikit dari rekor dunia saat ini. Tentu saja, prestasi seperti ini nggak layak disebut di depan dunia mikroskopis. Kami juga sedang melakukan penelitian untuk meminimalkan ukuran perangkatnya. Lagi pula, perangkat yang terletak di seluruh gua sangat tidak praktis. Dalam hati Tang Chaorui, orang ini, dia luar biasa. Terus Anthony Greta berdiri dan berkata, kalau minimalisasi tersebut dapat dicapai, teknologi kami akan menjadi yang terdepan dalam 200 tahun ke depan. Tolong izinkan saya untuk bergabung dengan Anda. Kenapa kedua tim tidak bekerja sama aja? Dengan begitu kita bisa melihat teknologi apa yang bisa kalian tambahkan ke dunia mikroskopis nomor 2. Dia membuat matahari buatan yang sesungguhnya. Dunia mikroskopis pertama kita hanyalah sebidang tanah datar yang luas, bukan dunia nyata. Tapi setelah melihat hasilmu, mungkin kita bisa mengubahnya. Kali ini, mari kita buat seluruh alam semesta dimulai dari sebuah bintang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.